Baik, sahabat Salom, Haverim, Brukim Habaim, sahabat Salom, selamat datang di dalam program atau acara kita bersama yaitu Sahabat Siur untuk parasha pada pekan ini yaitu Parasat Noah bersama saya Mori Arya Benasa dari Kelat Ori Indonesia dan Kelat Ori Singapura. Dan pada sore hari ini kita ada di hari Syabat yaitu Syabat Rosh Chodesh, di mana kita memasuki bulan baru Chesvan, ya. Jadi tadi siang atau tadi pagi pada saat pembacaan Torah ada maftir tambahan ya untuk Rosh Chodesh memasuki bulan baru. Baik Kaverim, sebelum kita memulai diskusi atau belajar Torah, mari kita ucapkan berkatnya terlebih dahulu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. B'zechut Yeshua HaMashiach, di dalam merit dari Yeshua Mesias kami, kita sama-sama katakan amin ve amin. Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu, dimanapun Bapak-Bapak Ibu-Ibu berada, kita akan belajar Parasat Noah bersama-sama. Tadi pagi pada saat sahabat Siur, pada saat sahabat Sakharit, kita sudah melakukan pembacaan Parasat Noah ya, diambil dari Sefer Bereshit atau kitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 11:32, kemudian maftirnya dari Sefer Bamidbar atau Bilangan 28 ayat 9 sampai 15, haftarahnya dari Yeshayahu 66 1 sampai 24, dan Brit Khadasanya dari Matai atau Matius 24 15 sampai 44. Baik, untuk sahabat Siur pada sore hari ini saya akan berikan judul Sadik Hador. Ya. Kita mulai dengan membaca Sefer Bereshit atau Kejadian 6 ayat 9 ya. Di situ dikatakan Ele toldot Noah, Noah is sadik tamim hayah. Bedorotaif et ha Elohim hit halech Noah. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Elohim. Perhatikan kata sadik tamim yang artinya adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Rashi atau Rabbi Shlomo Itzhaki ya mengatakan demikian. Torah memberikan pujian kepada Noah sebagai seorang sadik atau orang benar, dan seorang sadik selalu mendatangkan berkat. Seperti ada tertulis di dalam Mishlei atau Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik membawa busuk. Penjelasan yang lain adalah setelah kalimat inilah riwayat Noah, Torah tidak langsung menyebutkan nama anak-anak keturunan Noah. Tetapi Torah menjelaskan bahwa Noah adalah seorang yang benar. Maka sebenarnya Torah mengajarkan kita bahwa legasi atau warisan yang kekal dari orang benar adalah rekam jejak perbuatan baiknya. Ini diambil dari Midrash, dari Bereshit Rabbah pasal 30 ayat 6. Ini yang perlu kita tangkap ya, pesan dari Torah ini. Rekam jejak perbuatan baiknya itu akan selalu dikenang ya dari seorang sadik ya. Dan kalimat atau judul parasha pada sore hari ini atau judul parasha pada sore hari ini adalah Sadik Hador ya. Dijelaskan bahwa Noah adalah prototipe dari Masiah. Karena Noah adalah seorang sadik hador. Sadik hador itu adalah orang yang benar di generasinya. Sadik hador, orang benar di generasinya.
Saya kutip dari Rabbi Chaim Vital, dari bukunya berjudul Sefer Hisyonot, ya, tentang Jewish Mystical Autobiography, halaman 256. Rabbi Chaim Vital menjelaskan sebagai berikut. Noah adalah contoh Masiah di generasinya. Ada dua petunjuk di Kejadian 5 ayat 29 yang merupakan petunjuk tentang penebusan pertama dan penebusan terakhir. Bereshit Kejadian 5 ayat 29 di situ dikatakan, Vaikra et Shemo Noah, lemor zeh yenachamenu mima shenu ume itz von yadenu min haadama asher ara Adonai. Dan memberi nama Noah kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dari pekerjaan kita dan dari jerih payah tangan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Hashem. Kata zeh, yang artinya ini, di Kejadian 5:29 merupakan petunjuk tentang adanya dua penebusan, yaitu penebusan pertama dan penebusan terakhir. Penebusan yang pertama itu terdapat di dalam kata mima shenu, dari pekerjaan kita. Itu adalah untuk menggambarkan generasi air bah. Sedangkan penebusan yang terakhir ada di dalam kata ume itzvon yadenu, dan dari jerih payah tangan kita. Itu menggambarkan dari pengasingan yang panjang ini. Itu penjelasan dari Rabbi Chaim Vital. Siapa ini Rabbi Chaim Vital? Rabbi Chaim Yosef Vital lahir di Svat di Israel tahun 1542 Masehi, sesudah Masehi, dan beliau adalah murid dari Rabbi Itzhak Luria Ha'ari, murid dari Ramak Rabbi Moshe ben Yaakov Cordovero, dan murid dari Rabbi Moshe Al-Shich. Rabbi Chaim Vital menulis banyak buku seperti Etz Chaim, Sha'ar HaGilgulim, Shmona She'arim. Dan beliau pernah mendapatkan kunjungan dari Eliyahu Hanavi, sehingga beliau mendapatkan pewahyuan, ya, menerima kibel atau kabalah, ya, menerima pewahyuan seperti Yohanan, menerima pewahyuan di Pulau Patmos, ya. Demikian juga Rabbi Chaim Vital ini. Jadi beliau adalah murid dari beberapa rabi besar, yaitu Ha'ari, Ramak, dan Rabbi Moshe Al-Shich. Ini adalah raksasa-raksasanya sampai sekarang. Kalau Noah digambarkan oleh Torah sebagai seorang sadik hador, bagaimana dengan saya? Apakah kita semua, ini pertanyaan buat diri sendiri, apakah saya sudah menjadi seorang sadik hador, yaitu orang benar di generasi sekarang? Renungkan. Mengapa pertanyaan ini penting? Karena Rabi kita Yeshua di Perjanjian Baru menjelaskan menjelang kedatangan Masiah, manusia akan hidup seperti di zaman Noah. Oleh sebab itu, sebelum kedatangan Masiah yang kedua kalinya, penting kita mencontoh Noah. Dalam hal ini, Noah adalah seorang sadik hador, seperti penjelasan dari Rabbi Chaim Vital. Noah adalah seorang sadik di generasinya. Kesadikan Noah menjadi pokok perdebatan yang cukup panjang di antara para Rabbanim, karena Torah menggunakan kata keterangan di generasinya. Satu pendapat mengatakan bahwa Noah adalah seorang sadik, tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa Noah hanya relatif seorang sadik jika dibandingkan dengan orang-orang di generasinya. Para Rabbanim mengatakan bahwa jika Noah hidup di zaman Abraham, maka tentu Noah tidak akan menjadi seorang sadik yang luar biasa dibandingkan dengan Abraham. Jadi para Rabbanim tidak satu suara
menilai kesadikan Noah. Meskipun Noah adalah pembawa berita kebenaran, namun ada perbedaan yang kontras antara Noah dengan Abraham. Perbedaan kontras tersebut adalah bahwa Abraham berdoa untuk generasinya, menjadi perantara, mediator bagi Sodom dan Gomora dengan Hashem. Sedangkan Noah tidak berdoa bagi generasinya. Dalam hal ini, Torah mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya memberitakan firman saja kepada orang-orang di dalam generasi kita, tetapi kita juga harus berdoa dan menjadi perantara bagi generasi kita kepada Hashem. Inilah ciri seorang sadik hador. Kita kembali ke penjelasan Rabbi Chaim Vital. Ya, kita akan banyak bolak-balik membahas penjelasan Rabbi Chaim Vital ini. Dua penebusan, yaitu penebusan yang pertama di dalam kata Mima asenu, dari pekerjaan kita itu menggambarkan tentang generasi air bah. Kemudian penebusan yang terakhir di dalam kata ume itzvon yadenu, dan dari jeripaya tangan kita menggambarkan pengasingan yang panjang ini. Kita akan fokus di sini, penjelasan dari Rabbi Chaim Vital, murid dari Ha'ari, Ramak, dan Rabbi Moshe Alsich. Ini kata yang akan kita fokuskan, ya. Mima asenu, penebusan yang pertama, dan ume itzvon yadenu, itu penebusan yang kedua. Pekerjaan kita, penebusan yang pertama, generasi air bah. Jeripaya tangan kita, penebusan yang kedua, ya. Dari pengasingan yang panjang ini. Penebusan yang pertama di dalam kata Mima asenu, dari pekerjaan kita, yaitu generasi air bah. Generasi air bah ini adalah generasi Noah. Dan sekarang kita hidup seperti di zaman Noah. Ya. Penjelasan Yesus sebelum kedatangan Masia, ya, manusia akan hidup seperti di zaman Noah. Inilah generasi air bah sebenarnya sekarang ini. Kita baca, saya mundur ke Parashat Bereshit di Kejadian 1 ayat 2, di situ dikatakan V'haaretz hayeta tohu vavohu v'chosech al pnei tehom veruach Elohim merachefet al pnei hamaim. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam Parashat Bereshit, dari Midrash Bereshit Rabbah pasal 2 ayat 4, di dalam Kejadian 1 ayat 2 ini melambangkan tentang 4 pengasingan. Bumi kosong ini adalah berbicara kerajaan Babilonia, seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 4:23, aku melihat kepadamu bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Vavohu atau bumi belum berbentuk, ini adalah kerajaan Media, seperti yang dikatakan di dalam Ester 6 ayat 14. Lalu mengantarkan Haman dengan segera via Vilu ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Chosech ini adalah kerajaan Yunani yang menggelapkan mata bangsa Israel dengan kekejaman mereka. Kemudian di atas permukaan jurang yang dalam, di atas air, ini adalah kerajaan yang sangat jahat, yaitu kerajaan Edom, yang tidak dapat dihitung seperti jurang yang dalam. Sebagaimana jurang yang dalam tidak dapat dihitung, demikian pula dengan pengasingan atau pembuangan di Edom. Jadi ini berbicara pengasingan yang panjang. Dan roh Elohim melayang-layang, ini adalah roh Sang Raja Masias, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Adonai akan ada padanya. Di dalam Midrash Bereshit Rabbah 2 ayat 4 ini sudah dijelaskan dengan merit apakah Sang Raja Masias akan datang. Bagaimana Masias bisa datang?
melayang di atas permukaan air melalui merit dari tesufah, merit dari pertobatan yang disamakan dengan air, mayim. Seperti yang dinyatakan di dalam ratapan 2 ayat 19, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Rabi Hagai berkata atas nama Rabi Pedat, sebuah perjanjian habrit dibuat dengan mayim, dengan air, bahwa bahkan ketika cuaca panas angin bertiup di atasnya. Di sini kita melihat sebuah penjelasan mesianik. Ya, dengan merit apakah Raja Masih akan datang? Melalui perbuatan tesufah, pertobatan. Makanya pada saat kita melakukan selikhot selama bulan Elul untuk menyongsong hari raya Rosh Hashanah dan hari raya Yom Kippur, ya, ada 3 hal yang penting kita lakukan: tesufah, ya, sedekah, dan tefilah. Tesufah, sedekah, tefilah. Tesufah, sedekah, tefilah. Tesufah, sedekah, tefilah. Ya. Jika ada orang tesufah, itu akan mempercepat datangnya Masiah. Karena apa? Rabi Hagai berkata, Hashem membuat perjanjian dengan air, dengan mayim. Mayim ini adalah gambaran dari Masiah. Karena hanya ada satu sosok yang mengatakan air hidup, dialah Masiah. Hal ini juga dijelaskan oleh Rabi Dr. Itzhak Shapira dalam bukunya The New Hamas, ya, halaman 79 sampai 81 tentang pengasingan yang panjang ini. Kita menunggu kapan datangnya Masiah. Roh Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air di Kejadian 1 ayat 2 ini adalah roh Sang Raja Masiah, seperti yang dikatakan Yesaya 11 ayat 2, roh Adonai akan ada padanya. Jadi ketika Yeshua berjalan di atas permukaan air, ya, seperti dalam gambar ini, sebenarnya itu adalah sebuah deklarasi Yeshua kepada Talmidimnya. Karena semua orang Yahudi mengerti tentang Midras Rabbah ini, Bereshit Rabbah 2 ayat 4, bahwa yang melayang-layang di atas permukaan air adalah roh Elohim, dan ini adalah Raja Masiah. Jadi ini adalah sebuah deklarasi Yeshua sebenarnya kepada Talmidimnya. Selain dari Midras Bereshit Rabbah 2 ayat 4, Kitsur Baal Haturim juga menjelaskan bahwa roh Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air ini itu adalah roh Masiah, karena nilai gematria dari kalimat dan roh Elohim melayang-layang itu sama dengan gematria dari ini adalah roh Masiah, itu sama. Di dalam Matius 14 ayat 25-27, situ dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yeshua kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yeshua berkata kepada mereka, perhatikan apa yang dikatakan Yeshua. Hizku ki anihu al tirau. Tenanglah, akulah dia. Jangan takut. Ini adalah Raja Masiah, sesuai dengan Bereshit Rabbah 2 ayat 4. Anihu, akulah dia. Mengapa Yeshua mengatakan anihu, akulah dia? Karena semua orang Yahudi sudah memahami, dari kecil sudah belajar Midras Bereshit Rabbah ayat 24 ini. Jadi jika anak-anak Yahudi itu belajar atau membaca Kejadian 1 ayat 2, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, maka anak-anak Yahudi itu sudah mengerti ini adalah roh Masiah. Jadi ketika Talmidimnya Yeshua melihat Yeshua berjalan di atas permukaan air, Yeshua tinggal bicara, akulah dia. Ini adalah deklarasi bahwa Yeshua adalah Sang Raja Masiah. Tidak dapat dipungkiri, kabarin.
Dan gambaran ini sama seperti ilustrasi cerita di Matius 14 ayat 25 sampai 27. Ini adalah gambaran seperti bahteranya Noah yang diselamatkan dari kehancuran air bah. Demikian juga ketika Talmidim naik perahu, tempat perlindungan dari amukan badai adalah hanya di dalam Masia. Bahtera, ya, bahteranya Noah dalam bahasa Ibrani adalah Tefah. Ini adalah Raja Masia, gambaran dari ilustrasi dari Masia. Sama seperti di Matius 14 ayat 25 sampai 27 ini, bahwa Masiahlah yang bisa menjadi tempat perlindungan kita. Kata bahtera, teva, ya, berbeda tipis dengan kata hateva yang artinya adalah sang alam. Bahtera, ya, teva dengan huruf taf. Tapi hateva dengan huruf tet itu artinya sang alam. Itu nilai gematrianya sama dengan Elohim. Hateva 86, Elohim 86. Di dalam Markus 4 ayat 39 dikatakan, Vayeor, Vayikar, Baruach, Vayomer, El Hayam, Has, Fadom, Fatasach, Haruach, Fathi, Demama, Raba. Ia pun bangun menghardik ruah itu, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam. Tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi Masia memiliki kuasa atas alam, Teva. Ada satu hal yang kita mesti mengerti, penyebutan Elohim itu membawa sisi gevurahnya Hashem, yaitu sisi penghakiman, sisi disiplinnya Hashem. Sedangkan penyebutan tetragramaton, 4 huruf, membawa sisi chesed, belas kasihan, sisi rahmatnya Hashem. Karena nilai gematria dari Elohim adalah 86, sama dengan nilai gematria dari kata Hateva, sang alam, maka Hashem melakukan penghakimannya dan menerapkan disiplinnya melalui nama Elohim, yang identik dengan Hateva, yaitu sang alam. Hashem memberikan penghakimannya dan menerapkan disiplinnya melalui kekuatan alam, atau yang disebut Mother Nature. Yang dapat meredakan Mother Nature atau kekuatan alam, yang dapat meredakan sisi penghakimannya Hashem adalah hanya masuk ke dalam bahtera, masuk ke dalam Teva. Dan Teva ini adalah sang Raja Masia. Jadi jika seseorang ingin lepas dari penghakimannya Hashem, dari sisi gevuranya Hashem, masuk ke sisi chesednya Hashem, sisi sebelah kanannya Hashem, masuklah ke dalam Teva, bahtera. Ini adalah sang Raja Masia. Kita kembali ke Beresit, Kejadian 6 ayat 9. Ini adalah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Elohim. Pertanyaan, mengapa nama Noah disebut 2 kali? Noah, Noah. Itu sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Ele toldot Noah, Noah ish sadik tamim haya. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan
tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berdasarkan Rabbi Chaim Vital, nama Noah dijelaskan disebut dua kali. Hal ini dijelaskan dalam Haftara di Parasat Beha Alotcha, bersoraklah untuk kegirangan, di Zakaria 4 ayat 7 yang diakhiri dengan chen. Zakaria 4 ayat 7 berbunyi, Mi'ata har hagadol lifne Zerubbabel lemishor vehotsi et ha even harosha tesuot chen lah. Siapakah engkau sang gunung yang besar? Di depan Zerubbabel engkau menjadi tanah rata, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak rahmat, belas kasihan atas batu tersebut. Rabbi Chaim Vital mengatakan ini rahasia Noah. Rahasia nama Noah disebut dua kali. Jika kata chen hanya disebut satu kali saja di dalam Kejadian 6 ayat 9, atau di Zakaria 4 ayat 7, maka kita tidak akan ada dalam pengasingan. Masias sudah datang. Memberikan chen-nya, memberikan rahmat belas kasihannya. Tapi di dalam Zakaria 4 ayat 7 disebutkan chen dua kali. Sehingga ada dua proses penebusan. Penebusan yang pertama dengan kedatangan Masya ben Yosef, dan penebusan yang kedua dengan datangnya Masya ben David. Ini sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh Rabbi Chaim Vital. Mengapa nama Noah disebut dua kali? Noah. Nilai gematria 58 sama dengan kata chen, belas kasihan atau rahmat, 58 juga. Zakaria 4 ayat 7. Har hagadol, sang gunung yang besar. Chen, rahmat, belas kasihan, rahmat, belas kasihan. Midras Tanhuma Parasat Toldot, pasal 14 ayat 1 mengatakan begini. Tentang Har Hagadol atau sang gunung yang besar. Kitab suci menyinggung ayat Zakaria 4 ayat 7. Siapakah engkau sang gunung yang besar? Di hadapan Zerubbabel engkau menjadi tanah yang rata. Ayat ini merujuk kepada Masya ben David. Mengapa Masya ben David disebut sebagai sang gunung yang besar? Karena Masya ben David akan lebih besar daripada para bapak-bapak leluhur. Seperti yang dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan, mengutip Yesaya 52:13. Masya ben David akan lebih ditinggikan di atas Abraham, lebih ditinggikan di atas Ishak, dan akan sangat ditinggikan di atas Yakov. Masya ben David akan lebih ditinggikan di atas Abraham, seperti yang dikatakan dalam ayat Kejadian 14 ayat 22. Aku bersumpah demi Hashem Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Masya ben David akan lebih ditinggikan daripada Moshe, seperti dikatakan di Bilangan 11 ayat 12. Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku. Masya ben David akan sangat ditinggikan lebih dari malaikat-malaikat yang melayani, seperti dikatakan Yeskiel 1:18. Adapun sayap-sayap mereka tinggi dan dahsyat. Oleh karena itu, kitab suci mengatakan, siapakah engkau, hai sang gunung yang besar? Kata siapakah engkau juga merujuk bahwa Hashem sengaja menutup mata bangsa Israel, orang-orang Yahudi, untuk dapat melihat secara kristal clear tentang sosok Masya. Karena Hashem mempunyai rencana bahwa yang akan menyatakan Masya kepada orang-orang Yahudi adalah para gerim. Kita kembali ke Kejadian 5 ayat 29. Penebusan yang pertama di dalam kata Mima Ashenu, dari pekerjaan kita, yaitu generasi air bah. Di Matius 24 ayat 37 di situ dikatakan, Yeshua mengatakan, Vechime Noach ken yihye gam bo'o shel ben Adam. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Noah, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Apa itu kondisi manusia di zaman Noah? Kita akan membahas tentang hal peperangan rohani yang disebut milhamet habirur, perang pemisahan. Yeshua mengatakan di Matius 25, 32-33. Vene esvu lefanaf kol hagoim. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini disebut sebagai perang pemisahan. Rabi Saksapira sudah menjelaskan di dalam bukunya Jatuhnya Edom, The Fall of Edom, halaman 93. Di sini kita membaca ya, milhamet habirur atau perang pemisahan. Karena Hasem saat ini di akhir zaman menjelang kedatangan anak manusia ini sedang memisahkan mana kambing, mana domba, mana kambing, mana domba. Perang pemisahan ini juga disebut sebagai milhamet emunah, perang iman. Ya, jadi penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu memiliki buku Jatuhnya Edom ini halaman 93 untuk mengerti situasi akhir zaman. Yang mesti teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu ingat adalah perang pemisahan. Milhamet habirur. Hasem saat ini sedang mengadakan pemisahan. Pemisahan. Oleh sebab itu, kita mesti hati-hati, mesti peka terhadap pesan pemisahan dari Hasem ini. Karena apa? Kita sebagai manusia diberikan free will, atau dalam bahasa Ibrani bechira chofsit, dalam Mishnah Pirkei Avot 3:15. Di situ dikatakan hakol savui veharsut netuna. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Hashem, predestinasi. Namun Hashem tetap memberikan kebebasan untuk memilih. Ya, uftof haolam nidon. Dan dunia ini akan dihakimi dengan kebaikan, dan segala sesuatu adalah sesuai dengan berapa banyaknya perbuatan. Ini penting. Predestinasi ya, tapi Hashem juga menghargai atau menghormati free will. Saat ini kita hidup di masa pemisahan. Milhamet habirur. Masa pemisahan, perang pemisahan. Masa pemisahan ini adalah perang rohani. Peperangan rohani. Karena Hashem memberikan kita free will untuk memilih. Jika kita memilih sisi kanan, chesed, maka kita adalah sebagai domba. Sebalik jika kita memilih dengan free will kita, sisi kiri, gevurah, maka kita adalah kambing. Oleh karena itu, gunakan free will kita dengan hati-hati, dengan bijaksana. Karena setiap pilihan yang kita pilih itu akan menentukan malaikat apa yang akan hadir dalam hidup kita. Jika seseorang memilih dengan free will sesuai dengan mitzvah, akan mendapat satu malaikat baik, dapat di sisi kanan. Jika seseorang memilih sisi kiri, ya menjadi kambing, ya mendapatkan gevura, penghakiman, akan mendapatkan satu malaikat jahat. Mishnah Pirkei Avot pasal 4 ayat 11. Lalu bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini? Apakah kita mengizinkan kekecewaan ada di dalam hati kita? Apakah kita mengizinkan kepahitan ada di dalam hati kita? Apakah kita sakit hati? Karena hari-hari terakhir ini disebut sebagai Heflei HaMasiah, jejak kaki Sang Masiah. Oleh sebab itu, belajarlah dari Noah. Sadik tamim, orang benar yang tidak bercela. Belajar dari Noah. Apa ciri khas seorang sadik?
Yesaya 60 ayat 1-2. Kumi ori ki va orech, ukfot Hashem alaih zarah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Hashem terbit atasmu. Kihine ha-khozech yechasheh aretz, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Va'aravel leumim, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ve'alaih yisrach Hashem, ukhfodo alaih yeraeh. Tetapi terang Hashem terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ciri khas yang pertama seorang sadik, tamim, orang benar yang tidak bercela adalah kumi ori, menjadi terang. Itu sebabnya kita semua yang ada di dalam kehilat ori harus benar-benar bangkit, harus benar-benar menjadi terang bagi sesama kita, bagi sekeliling kita. Bangkit, kumi. Kita mesti bangkit, tidak bisa kita hanya duduk di comfort zone. Nggak bisa, kita mesti do something, lakukan sesuatu, bangkit dan menjadi terang lah. Karena apa? Terangnya Hashem sudah datang dan kemuliaan Hashem ada di atas kita, ada di terbit atas kita. Kalau tidak bangkit, maka kita akan dilanda oleh kegelapan dan kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Ini serius, Khabirim. Siapa yang tidak bangkit, dia akan terlanda, dia akan mendapatkan atau dilanda oleh kegelapan. Semakin lama makin turun, makin tenggelam. Sama seperti banjir air bah Noah, sama seperti Simon Keva, ya, mencoba berjalan di atas air, makin lama makin tenggelam. Jika tidak bangkit, karena kegelapan itu menutupi bangsa-bangsa, menutupi bumi, kegelapan dan kekelaman. Lalu, ciri khas yang kedua, Amsal 24 ayat 16. Kiseva, ipol, sadik, vakam. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ciri khas kedua, setelah kumi ori, bangkit dan menjadi terang, ini proses. Kadangkala untuk bangkit itu seseorang jatuh. Tetapi ketika seseorang jatuh, kita harus bangkit lagi. Bangkit kembali. 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Terus usaha. Menjadi terang. Terus lakukan usaha. Tetapi bagi dia yang tidak bangkit, dia akan semakin tenggelam, roboh, tenggelam, dan akhirnya mati dalam bencana. Ciri khas ketiga, seorang sadik, sedek tirdof. Yang pertama, kumi ori. Yang kedua, 7 kali. Yang ketiga, terus kejar. Jangan pernah nyerah. Jadilah sadik, kejar terus. Sedek tirdof. Jadilah seorang sadik, itulah yang harus kamu kejar terus. Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Hashem Elohim. Noah is sadik tamim. Noah seorang sadik tidak bercela. Pertanyaan buat kita semua, bagaimana kita hidup seperti Noah di hari-hari terakhir ini? Belajarlah dari Noah yang mengetahui waktu. Mengenal waktu. Menjelang kedatangan Masiah, kita tidak bisa hidup biasa-biasa saja. Menjelang kedatangan Noah, kita perlu tahu bahwa Hashem mengadakan pemisahan. Jika seseorang terpanggil masuk ke rumah Israel, seperti Rivka meninggalkan rumah lamanya, kemudian bergabung ke dalam rumah
Abraham, Sarah, dalam tanda kurung rumah Israel. Demikian juga kita harus benar-benar meninggalkan rumah lama kita, seperti Rivka meninggalkan rumah lama. Tidak bisa kita masuk ke rumah baru kita, rumah Abraham dan Sarah, rumah Israel, dengan masih membawa pola-pola di rumah lama, di rumahnya Laban. Nggak bisa. Karena kita tidak akan bisa menjadi seorang sadik tamim, tidak bisa menjadi bangkit dan menjadi terang. Ciri khas Noah yang paling utama adalah Noah mengetahui waktu. Kita bisa baca di Kejadian 8 ayat 6 sampai 8. Sesudah lewat 40 hari, maka Noah membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, lalu ia melepaskan Oref, seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya Yonah, seekor burung merpati, untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto mengatakan begini, pada akhir 40 hari Noah mengirim seekor burung gagak. Noah, seorang sadik, dalam hikmatnya sebagai seorang sadik, beralasan bahwa sebagaimana kekuatan Gevurah, penghakiman, disiplin, menguat selama 40 hari, maka dengan cara yang sama kekuatan Chesed, kasih karunia, akan menguat setelah lewatnya Gevurah. Setelah melihat bahwa mulai berlimpah Chesed, mulai berlimpah kasih karunia, Noah mengirim seekor burung gagak, Oref. Oref berasal dari kata eref, yaitu malam, yang berhubungan dengan waktu penghakiman. Noah memahami ketika Chesed berlimpah, maka tidak ada ruang bagi seekor burung gagak, Oref, yaitu eref, yaitu penghakiman. Ketika Chesed berlimpah, maka penghakiman itu akan berkurang. Ini suatu pola yang Ramchal jelaskan, yang perlu kita tangkap pola ini. Ini berlaku di dalam segala hal. Antara Chesed dan Gevurah. Chesed, Gevurah. Sisi kanan, sisi kiri. Domba, kambing. Pemisahan. Ramchal melanjutkan, burung gagak yang masih pulang pergi di Kejadian 8 ayat 7 menjelaskan bahwa din atau penghakiman itu masih ada. Burung gagak, Oref, ditulis di dalam Torah tanpa huruf Vav, yaitu Oref. Maka hal itu sesuai dengan kata bera, yaitu be itu di dalam atau dengan kejahatan. Ketika ditulis dengan huruf Vav menjadi Oref, itu terdiri dari kata yang sama dengan kata rabo, kejahatan di dalamnya. Ada kejahatan di dalamnya. Noah, seorang sadik, mengerti bahwa ia menolak untuk menerima tanda-tanda. Perhatikan penjelasan Ramchal. Noah menolak, mengatakan tidak untuk menerima tanda apapun itu dari sesuatu, dari apapun yang bersumber dari kejahatan. Seorang sadik akan menolak, mengatakan tidak untuk menerima apapun itu dari hal-hal yang bersumber dari kejahatan. Pertanyaan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih menerima tanda-tanda dari orang-orang pelaku kejahatan? Apakah kita masih berteman dengan mereka pelaku kejahatan? Apakah kita sulit mengatakan tidak? Apakah kita sulit menolak untuk berhubungan dengan orang pelaku kejahatan? Apakah kita masih berurusan dengan lason hara? Masih berurusan dengan fitnah? Masih berurusan dengan gosip? Apakah kita masih berhubungan dengan mata jahat, iri hati, dendam, dengki?
Seorang sadik, dia akan menolak untuk menerima apapun dari yang bersumber dari sumber kejahatan. Penjelasan Ramchal. Hal yang sama, Rav Saul di 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, Alna tat'u nafso techem chevrat anashim ra'im tashit midot tovot. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ingat, di akhir zaman menjelang kedatangan Masiah, Hasem mengadakan pemisahan. Milchamet habirur. Ini peperangan pemisahan. Rabbi Sapira menjelaskan ini adalah peperangan rohani. Noah menolak menerima tanda dari yang bersumber dari kejahatan. Noah menolak, mengatakan tidak dari kejahatan, dari mereka yang melakukan kejahatan. Rav Saul menjelaskan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pertanyaan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih menerima, masih berteman dengan mereka pelaku kejahatan? Apakah kita masih berteman dengan pergaulan yang buruk? Apakah kita masih menempel dengan orang pelaku lason hara? Apakah kita masih menempel dengan orang yang memiliki iri hati, dengki, ain hara? Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Masiah, di generasi Noah, penting artinya bagi seseorang untuk memisahkan dirinya dari yang jahat. Seperti Hashem memisahkan domba dan kambing di Matius 25 ayat 30-33, demikian juga seseorang harus memisahkan dari orang-orang pelaku kekerasan, pelaku Hamas, pelaku kejahatan. Seorang sadik harus menolak atau menerima apapun dari yang jahat. Harus menolak. Noah sang sadik mengerti bahwa ia menolak untuk menerima tanda-tanda apapun dari apapun yang bersumber dari kejahatan. Setelah burung gagak, masih ini penjelasan Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato. Setelah burung gagak, Noah, orang sadik tersebut mengirim seekor burung merpati untuk mencari tanda chesed. Namun Noah merasa sangat sulit untuk mengirim burung merpati itu. Kejadian 8 ayat 9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Noah ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Noah mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Noah merasa sangat sulit untuk mengirim burung merpati itu. Ramchal masih menjelaskan tentang burung gagak. Torah mengatakan, Vayesalah et ha-oref, dan ia melepaskan seekor burung gagak. Yang sebenarnya tidak memiliki alasan yang spesifik, hanya melepaskan keluar. Tetapi tentang burung merpati, Torah menuliskan, Vayesalah et hayona meito. Perhatikan kata Ibrani, meito, dari dirinya. Dan Noah dan ia melepaskan seekor burung merpati dari dirinya. Yang artinya, Noah melepaskan burung merpati yang bersumber dari kebaikan seorang sadik. Dan burung merpati tidak akan tinggal di luar di hadapan kejahatan dan penghukuman yang kuat di alam. Bagaimana dengan kita? Apakah akan tetap tinggal di tempat yang penuh kekerasan? Apakah akan tetap tinggal di tempat yang penuh dengan mereka pelaku Hamas, pelaku kekerasan, pelaku kejahatan?
dan penghukuman yang kuat di hari-hari terakhir ini? Atau akankah kita mencontoh sikap Rifka yang mengikuti jejak Rifka? Di Kejadian 24 ayat 58 di sini katakan, Vaikreu lerifka vayomru eleha hatelhi imha ishaze Fatomer eleh. Lalu mereka memanggil Rifka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, ya, aku akan pergi. Imha ishaze. Kita ambil huruf terakhir dari setiap katanya. Imha ishaze itu mendapatkan kata Moshe. Rifka Remnan, halaman 122 oleh Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Bangsa-bangsa non-Yahudi, maukah kamu berjalan bersama Moshe? Maukah kamu berjalan bersama Torah yang sesungguhnya? Bukan Torah yang palsu. Maukah kamu bergabung ke dalam rumah Israel? Karena kembalinya kamu dari bangsa-bangsa non-Yahudi ke dalam rumah Israel akan membawa penebusan, akan membawa sekinah, dan akan membawa Masiah. Seperti tertulis di dalam Kejadian 24 ayat 6 sampai ayat 67. Di situ katakan, Vayevi ha Itzhak ha-ohela Sarah imo. Vaikach et Rivka vathilo leisha. Vayeha veha. Vainachem Itzhak achare imo. Lalu Ishak membawa Rivka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Rashi menjelaskan begini, dan Ishak membawa Rivka ke dalam kemah Sarah dan Rivka menjadi persis seperti ibunya Sarah. Artinya, kalimat itu menjelaskan bahwa ketika Ishak membawa Rivka ke dalam kemah Sarah dan Ishak melihat sosok Sarah di dalam Rivka. Karena ketika Sarah masih hidup, sebuah lampu selalu menyala di dalam kemah dari satu malam Syabat ke malam berikutnya. Dan selalu ada berkat dalam adonan kelimpahan yang ajaib. Dan awan sekinah selalu ada di atas kemah Sarah sebagai bentuk perlindungan ilahi. Tetapi sejak kematian Sarah, semua ini telah berhenti. Tidak ada sekinah. Namun ketika non-Yahudi datang, Rivka datang, maka sekinah datang kembali. Midras Bereshit Rabbah 60-16. Jadi kembalinya Rivka dari bangsa-bangsa non-Yahudi masuk ke dalam rumah Israel, rumah Abraham dan Sarah itu membawa sekinah. Ada di dalam rumahnya Sarah dan Abraham. Demikian juga dalam konsep yang besar lagi, kembalinya bangsa-bangsa non-Yahudi masuk ke dalam rumah Israel dan belajar Torah Moshe dari para rabi, itu akan membawa sekinah kembali dan membawa Masiah kembali. Jadi penting buat teman-teman semua untuk bisa membaca atau memiliki buku Rivka Remnan ini dari Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Dan ini penjelasan terakhir ya yang saya tutup. Jadi kita sudah membahas tentang karakter seorang sadik. 3 hal. Ya, kumi ori bangkit dan menjadi terang. Kalau tidak, kita akan dilanda oleh kegelapan dan kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Nomor 2, 7 kali orang benar jatuh, ia akan terus bangkit kembali. Jangan pernah berhenti. Nomor 3, sedek tidov, terus kejar kebenaran itu. Terus kejar bagaimana menjadi seorang sadik. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Hashem menjelang kedatangan Masiah mengadakan hafdalah, pemisahan. Kita harus tegas, kita harus pastikan bahwa kita tidak menerima dari orang-orang pelaku kejahatan. Pisahkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Baik, Haverim Toda Rabba atas perhatiannya. Semoga bermanfaat syiur
dari parasat Noah ini seorang Sadik Tamim, ya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan ketik di dalam komentar. Nanti pada saat hari Minggu pagi, ya, selesai Sakarit Yom Rishon, kalau ada pertanyaan saya akan coba jelaskan pertanyaan dari parasat Noah ini. Saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten Torah besem Yeshua Mesihenu. Amin v'amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Diberkatilah Engkau Adonai sang memberi Torah di dalam merit dari Masya Yeshua. Kita sama-sama katakan Amin ve amin. Toda rabah, lehitraot.